Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasana dengan NIM 220210210151. Video kali ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS dengan dosen pengampu Ibu Silva Al-Kurnia SPD MPD. Berikut jawaban dan tanggapan saya mengenai soal yang telah diberikan. Pada soal nomor 1, jawaban A tentang pendapat saya terhadap patung tersebut, yang menurut saya patung tersebut merupakan patung The Tinker. Patung ini merupakan karya seorang seniman asal Perancis yang bernama Auguste Rodin. Patung tersebut menggambarkan sosok pria tanpa busana yang sedang duduk di atas batu, kemudian membungkuk dan menumpukan dagu pada tangannya. The Tinker yang artinya sang pemikir memiliki arti tersendiri yang kemudian banyak dijadikan sebagai suatu kajian imaji dalam ilmu filsafat yang dalam tanda kutipnya mengandung makna berpikir keras. Kemudian selanjutnya jawaban B mengenai patung The Tinker itu sendiri. Menurut saya patung The Tinker dapat menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah Filsafat dan Sejarah PLS karena patung ini memiliki makna dalam berpikir keras. Secara teori, salah satu landasan yang digunakan dalam filsafat dan sejarah PLS yaitu ontologis. Nah, patung ini mengkaji tentang bagaimana seseorang itu harus berpikir keras tentunya, dan nantinya ini akan selaras dengan landasan ontologis dalam PLS, yaitu berpikir kritis, berpikir keras, dan tentunya secara logis. Kemudian menjawab pertanyaan soal kedua, yaitu A. Menurut saya, gambar tersebut merupakan gambar tentang sejarah, di mana pada gambar tersebut memiliki arti tersendiri bahwa sejarah merupakan bagian dari peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentunya. Nah, kemudian jawaban yang B tentang mengapa mahasiswa PLS perlu memahami akan pengenalan filsafat serta sejarah PLS itu sendiri. Sebab mahasiswa menurut saya perlu tahu akan sejarah dari PLS itu sendiri seperti apa. Tentang bagaimana asal-usul PLS hingga PLS tetap ada hingga saat ini. Hal ini tentunya sangat penting dalam mengenalkan sejarah PLS, khususnya dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah PLS. Menjawab pertanyaan nomor 2C dan 2D, bahwa secara umum, sejarah PLS merupakan suatu asal-usul yang menjadi bagian dari peristiwa ataupun kejadian terbentuknya pendidikan luar sekolah. Nah, sedangkan secara khusus, sejarah PLS ini merupakan suatu kegiatan masyarakat yang terjadi pada masa lampau yang kemudian terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri hingga dapat berdiri sampai saat ini yang disebut dengan pendidikan luar sekolah. Baik, selanjutnya menjawab soal nomor 3. Menurut saya, filsafat secara umum ialah ilmu ataupun pengetahuan dengan menggunakan pikiran ataupun akal budi manusia yang setiap landasannya itu bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran. Sedangkan secara khusus filsafat ini merupakan suatu keilmuan ataupun pendidikan di luar sekolah formal yang sangat masuk akal, dan keberadaannya ini benar-benar ada. Kemudian dapat ditinjau oleh seluruh lapisan masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar tersebut sangat penting dalam filsafat dan sejarah PLS karena menurut saya pada gambar tersebut memiliki makna bahwa seseorang itu harus dapat berpikir kritis atau yang disebut dengan critical thinking. Seseorang perlu berpikir kritis agar dapat menghasilkan ide-ide ataupun solusi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dengan begitu, diharapkan pendidikan luar sekolah mampu memberikan kontribusi secara maksimal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Kemudian, pada soal yang keempat, menurut saya pendidikan luar sekolah dapat mempengaruhi masyarakat untuk terus bergerak menjadi lebih maju. Begitu banyak kontribusi yang diberikan oleh PLS terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap adanya pendidikan luar sekolah, yang pertama adalah kegiatan masyarakat itu sendiri. Berawal dari kegiatan masyarakat yang berupa pendidikan keluarga atau yang biasanya dikenal dengan pendidikan informal, yaitu dengan adanya interaksi antara anak dan orang tua ataupun saudara-saudara. Nah, kemudian semakin berkembang hingga merambat pada tradisi dan agama. Dalam agama, setiap individu ini dituntut untuk terus menimba ilmu agama, memahami kajian-kajian dalam agama secara lebih mendalam. Pengaruh agama ini memotivasi masyarakat untuk terus belajar. Hal ini kemudian dijadikan sebagai kewajiban bagi setiap umat beragama untuk menuntut ilmu. Selain itu, adanya pengaruh tradisi dalam masyarakat yang mendorong masyarakat untuk terus belajar, mempelajari tradisi, budaya, serta adat istiadat guna sebagai bentuk upaya pelestarian dari tradisi, budaya, dan adat istiadat itu sendiri. Kemudian yang kelima, soal yang kelima. Menurut Sulaiman Yusuf, ada 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah. Di antaranya, yang pertama, kesejahteraan. Kemudian kebutuhan pendidikan, keterbatasan sistem persekolahan, potensi sumber belajar, dan keterlantaran pendidikan luar sekolah. Pembahasan yang pertama, kesejahteraan. Bahwa tujuan dari PLS itu sendiri mensejahterakan masyarakat, membuat masyarakat lebih berdaya. Kemudian yang kedua, kebutuhan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam PLS ada yang namanya pendidikan sepanjang hayat. Hal ini menjawab dari kebutuhan pendidikan bahwasanya masyarakat akan terus membutuhkan pendidikan hingga akhir hayatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu keterbatasan sistem persekolahan. Yang menjadi alasan munculnya PLS salah satunya juga adalah dengan adanya keterbatasan. Keterbatasan ini pada jenjang sekolah formal. Pada sistem persekolahan umum di sekolah formal, ada pembatasan usia yang menjadi yang tidak memungkinkan bahwa untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang keempat, sumber belajar. PLS ini muncul untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan terus berdaya. Salah satu konsep dari PLS yaitu penambah, yang artinya di sini masyarakat bisa belajar tentang apa yang belum diperoleh pada pendidikan formal dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupannya ke arah yang lebih maju. Kemudian yang terakhir, keterlantaran pendidikan luar sekolah. Hal ini menjadi pemicu yang kuat terhadap keberadaan PLS saat ini, karena di sini akan ada banyak upaya yang dilakukan untuk bisa menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya keberadaan pendidikan luar sekolah dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu aspek pelestarian budaya. Dengan adanya budaya serta adat istiadat yang perlu dilestarikan menjadi tuntutan bagi masyarakat untuk terus belajar. Mulanya juga berasal dari kegiatan di rumah, interaksi antara orang tua dengan anak, saudara, ataupun orang lain yang ada di rumah itu. Hal ini menuntut manusia untuk dapat berperilaku baik, sopan, serta toleransi. Tentunya hal ini perlu adanya bimbingan dari orang tua terlebih dahulu yang kemudian diwariskanlah secara turun-temurun kepada keturunannya. Kemudian yang kedua yaitu aspek teoritis, bahwa dalam kehidupan manusia sejatinya pendidikan yang dibutuhkan itu dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Hal inilah yang secara teoritis diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Philip Scoms. Yang ketiga,
atau yang terakhir yaitu aspek dasar pijakan, di mana secara yuridis PLS terbentuk karena adanya Undang-Undang 1945, Peraturan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang pendidikan non-formal. Dari pernyataan pada soal yang ketujuh, saya setuju dengan pernyataan tersebut bahwa pendidikan formal, informal, dan non-formal itu harus berjalan seimbang. Hal ini sangat penting karena menurut saya agar dapat tercipta pemerataan pembelajaran, meningkatkan upaya dalam pemerataan kesempatan belajar yang sama, meningkatkan kualitas hasil belajar, serta tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua UUD RI Nomor 2 Tahun 1989, yang ketiga Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991. Kemudian dengan adanya 3 pijakan tersebut, sampai saat ini PLS memiliki legitimasi dan dapat berkembang di masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, menurut saya, pada zaman saat ini itu tidak sedikit masyarakat yang masih buta huruf, yang masih tidak dapat membaca. Tentunya hal ini itu menjadi masalah besar dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi saat ini di era 4.0, di mana teknologi informasi sudah semakin maju. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum paham mengenai fungsi serta menu yang ada di dalam gadget. Hal ini dikarenakan karena adanya keterbatasan yang mereka miliki. Dengan ini, fungsi perkembangan serta kecanggihan dari teknologi itu secara tidak langsung tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Bahkan, mungkin saja dapat disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang ada. Di zaman saat ini persaingan dalam dunia kerja, dunia industri maupun dunia usaha itu juga semakin bertambah ketat. Banyak sekali pekerjaan yang menuntut ataupun meminta dan membutuhkan kualifikasi serta keahlian khusus di dalamnya. Sedangkan tidak sedikit dari masyarakat yang masih dalam keadaan yang tertinggal. Misalnya, tidak sedikit masyarakat yang masih lulusan SD sampai SMP, kurang update, bahkan hingga tidak mengerti tentang kegunaan internet itu sendiri. Nah, karena itu, di sini PLS hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat guna untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui berbagai program-program tentunya yang ada di dalam PLS. Beberapanya di antaranya, yang pertama, program keaksaraan yang diperuntukkan bagi mereka yang buta huruf. Yang kedua, program kesetaraan diperuntukkan bagi mereka yang putus sekolah akan tetapi masih punya keinginan tinggi untuk melanjutkan sekolahnya di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Program pelatihan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin menambah skill untuk berwirausaha misalnya. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebab tujuan dari pemberdayaan itu sendiri tak lain untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan, serta mendorong masyarakat untuk lebih termotivasi dan bergerak menjadi lebih maju. Terima kasih, sekian video dan tanggapan saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat dan Sejarah PLS. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.